Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah menemui seorang alim atau mungkin wali yang dapat meramalkan kejadian tentang sesuatu jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Ada orang-orang tertentu yang diberi anugerah berupa pengetahuan yang sifatnya metafisik, misterius, dan bahkan cenderung ajaib. Pengetahuan yang semacam itu mungkin ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu epistemologi irfani. Jika di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang epistemologi bayani dan epistemologi burhani, kali ini kita akan membahas epistemologi Islam yang ketiga, yaitu epistemologi irfani. Sebelum menginjak ke apa itu irfani, mungkin sebagai pengantar kita jabarkan dulu dua jenis pengetahuan. Ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan yang dicari atau ilmu muktasab. Yang ini identik dengan pengetahuan rasional. Misalnya burhani jelas masuk kepada ilmu yang kedua, pengetahuan yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang dihadirkan atau pengetahuan yang dihadirkan yang disebut sebagai ilmu huduri. Menurut Mehdi Hairiyazdi, pengetahuan irfani termasuk ke dalam jenis ilmu huduri, yaitu pengetahuan yang dihadirkan oleh Tuhan kepada hamba-hamba pilihan. Apa itu pengetahuan irfani? Irfani berasal dari kata irfan, yang merupakan bentuk masdar dari kata arafah, yang berarti mengetahui. Kata arafah memiliki makna yang kurang lebih sama dengan makrifat. Jadi akar kata dari arafah itu sama dengan ma'rifat. Istilah irfan berbeda dengan al-ilmu. Jadi kalau al-ilmu dalam bahasa Arab maknanya identik dengan pengetahuan yang diperoleh melalui rasionalitas. Kalau irfani berkaitan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. Jadi kalau al-ilmu itu ada proses rasional, kalau irfan itu lebih identik dengan pengalaman. Pendekatan irfani bertumpu pada intuisi atau pengalaman batin. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode irfani ini disebut sebagai iluminasi atau pencerahan. Makanya dalam filsafat ada istilah filsafat iluminasi. Metode irfani disebut juga sebagai metode kasfi. Berasal dari kata kasaf. Kasaf berarti penyingkapan, tersingkapnya hijab atau penghalang, yaitu cara memperoleh pengetahuan melalui jalan mistik atau tasawuf. Nah, tasawuf atau Islamic mysticism. Jadi metode irfani itu adalah metode yang sifatnya penyingkapan, tersingkapnya suatu penghalang atas pengetahuan. Dalam tradisi mistisisme Islam, yang disebut kasaf itu ada dua macam. Yang pertama kasaf yang diupayakan dengan usaha dan latihan. Yang kedua adalah kasaf yang diperoleh tanpa usaha, yaitu yang datang begitu saja karena hadiah dari Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, dalam konteks epistemologi irfani ini, kasaf yang akan dibahas adalah kasaf yang diperoleh melalui usaha dan latihan-latihan. Jadi metodenya identik dengan usaha dan latihan. Terdapat 3 tahapan dalam memperoleh pengetahuan irfani. Yang pertama adalah tahalli, yang berarti mengosongkan diri. Kemudian tahalli itu berarti mengisi atau menghiasi diri. Dan yang ketiga, tahap ketiga yang terakhir adalah tajalli. Tajalli itu berarti terungkap, penampakan atau keterungkapan.
Bagaimana cara agar kita memperoleh pengetahuan yang sifatnya pemberian langsung dari Allah, atau berupa ilham, atau hidayah, atau petunjuk, atau istilah-istilah lain yang identik, misalnya karomah, atau kalau Nabi mukjizat. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang semacam itu? Selain karena memang pemberian langsung yang sifatnya tanpa usaha, terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan agar manusia dapat memperoleh pengetahuan irfani. Yang pertama adalah tahap tahalli. Tahalli berarti mengosongkan diri dari ketergantungan terhadap kelezatan kehidupan duniawi. Jadi tahap pertama adalah pengosongan. Kosongkan diri dari hal-hal yang sifatnya duniawi, kosongkan pikiran dan perhatian kepada makhluk, dan pusatkan perhatian kepada Allah. Pada tahapan yang awal ini, usaha yang harus dilakukan adalah mengosongkan diri dari akhlak-akhlak yang tidak bagus atau akhlak tercela. Misalnya sombong, riya, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat tercela itu dalam konteks ini diibaratkan sebagai batu besar. Sementara pengetahuan Allah diibaratkan sebagai cahaya. Ketika kita memiliki sifat-sifat tercela, maka kita akan terhalang dari cahaya pengetahuan Allah. Maka agar cahaya pengetahuan dapat kita terima, kita harus menyingkirkan batu-batu besar itu, yaitu kita harus membuang jauh perbuatan-perbuatan tercela itu. Kemudian tahap kedua adalah tahalli. Tahalli berarti mengisi. Setelah kita mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela itu, tahapan selanjutnya adalah mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau sifat-sifat yang terpuji. Tahalli adalah tahapan pengisian jiwa melalui perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang baik. Misalnya dengan zikir, riyadhah, mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah-ibadah. Jika manusia mampu menghiasi hatinya dengan perbuatan-perbuatan terpuji, maka penghalang tadi itu sudah hilang, tersingkap, sehingga kita dapat menerima limpahan cahaya dari Allah, yaitu di tahapan ketiga, yaitu tahap tajalli. Tajalli berarti penampakan atau keterungkapan. Dalam tasawuf, tajalli dimaknai sebagai penampakan diri Tuhan. Nah, penampakan diri ini dimaknai secara luas, yaitu tajalli zat maupun tajalli suhudi. Kalau tajalli zat mungkin penampakan zat Allah yang mungkin hanya orang-orang terpilih saja yang dapat mengalaminya. Namun dalam konteks epistemologi irfani, yang dimaksud tajalli adalah tajalli syuhudi. Limpahan dari Allah berupa kenyataan aktual, berupa citra-citra empiris. Jadi kita seakan diberi penglihatan atas citra-citra empiris. Dilihatkan rahasia-rahasia Allah, dilihatkan ilmu-ilmu Allah. Itu yang disebut dengan tahap tajalli. Nah, ketika kita sudah masuk ke tahap tajalli, maka hijab atau penghalang atas cahaya ilahi itu, atas cahaya pengetahuan itu sudah tersingkap. Alam semesta merupakan kumpulan fenomena empiris sebagai tajalli ilahi dalam berbagai bentuk dan wujud. Dengan demikian, tajalli berarti penampakan pengetahuan atau terungkapnya suatu pengetahuan yang sebelumnya tersembunyi. Nah, tajalli ini adalah hadiah dari Allah. Dalam konteks ini, hadiah karena usaha-usaha yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya melalui proses tahapan tahalli dengan tahalli. Jadi setelah berusaha melalui tahalli, kemudian mengisi dengan tahalli, barulah kemudian masuk ke tahap tajalli, yaitu penyingkapan, tersibaknya pengetahuan atau rahasia-rahasia dari Allah.
Selain 3 tahapan tadi, terdapat 3 cara memperoleh pengetahuan irfani. Yang pertama adalah tahap riyadhah, kemudian yang kedua adalah thariqah, melalui thariqah, kemudian yang ketiga melalui ijazah. Apa itu riyadhah? Riyadhah berarti latihan, baik latihan lahir maupun latihan batin, dengan tata cara dan prosedur-prosedur tertentu. Misalnya ada amalan-amalan tertentu yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan lahiriah. Apa itu latihannya? Misalnya dengan menjauhi tempat-tempat yang bisa mendekatkan manusia kepada hal-hal yang maksiat. Apalagi misalnya contoh riyadhahnya adalah tidak makan berlebihan dan lebih banyak berpuasa. Itu namanya riyadhah, latihan. Latihan lahir batin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan latihan-latihan itu, dengan melakukan amalan-amalan ruhani itu, nah kita akan semakin dekat kepada Allah. Ketika kita sudah semakin dekat kepada Allah, maka kita akan semakin dekat kepada asal dari cahaya pengetahuan itu. Semakin kita dekat kepada asal pengetahuan, maka akan semakin banyak kemilau cahaya pengetahuan yang akan kita peroleh. Nah, kemudian cara yang kedua adalah melalui thariqah. Nah, mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa tidak mampu melakukan latihan dan pembiasaan itu seorang diri, mungkin karena berat, maka dia bisa melalui thariqah. Thariqah secara tekstual artinya jalan atau metode. Nah, kalau dalam tasawuf, thariqah berarti metode atau jalan yang ditempuh seseorang untuk menuju Tuhan melalui berbagai tahapan. Thariqah identik dengan lembaga, kelompok, atau aliran yang memiliki metode dan tata caranya sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya misalnya thariqah A, cara-cara zikirnya atau tahapan-tahapan mendekatkan dirinya itu beda dengan thariqah yang B. Nah, itu masing-masing thariqah punya metode tertentu, tapi tujuannya sama, yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Thariqah adalah metode yang perlu ditempuh agar seseorang tidak tersesat dalam perjalanan mencari Tuhannya. Mungkin kalau misalnya berjalan sendiri takut tersesat, kalau riyadhah sendiri, latihan sendiri takut sesat karena banyak godaan, maka dengan thariqah bisa lebih dibimbing, karena dalam thariqah terdapat yang disebut mursyid atau guru yang tugasnya membimbing para pengikutnya, para murid-muridnya ini agar tidak tersesat. Kemudian cara yang ketiga adalah melalui ijazah. Ijazah artinya itu wewenang, izin, atau pengakuan. Nah, dalam tasawuf, ijazah berkaitan dengan transfer keilmuan dari mursyid kepada murid-muridnya. Berupa apa? Berupa amalan-amalan, doa, atau kiat-kiat tertentu lah. Misalnya begini, ada mursyid yang memberikan amalan, ini caranya biar kamu lebih mudah ditunjukkan tentang rahasia-rahasia Allah, misalnya, itu ada ijazahnya. Nah, pengetahuan irfani itu bisa diperoleh melalui jalan ijazah ini. Ijazah biasanya diberikan mursyid atau guru kepada murid yang sudah dianggap mampu untuk menjaga dan mengamalkan amalan-amalan itu. Jadi ijazah biasanya ada ijazah tertentu yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Nah, 3 cara ini bisa ditempuh agar dapat memperoleh pengetahuan irfani, yaitu melalui riyadhah atau latihan, atau bisa ikut thariqah, atau melalui ijazah. Selanjutnya tahapan epistemologi irfani.
itu berkaitan dengan konsep makomat di dalam tasawuf. Jadi di dalam tasawuf itu ada istilah makomat dan ahwal. Kalau makomat itu seperti stasiun perhentian, jenjang-jenjang. Untuk memperoleh ilham atau penyingkapan dari sang ilahi atas pengetahuan yang hakiki, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang. Nah, dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah fi Ilmi Tasawuf, Imam Al-Qusyairi mendefinisikan makom sebagai hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran sebagai hamba Tuhan yang dapat membawanya kepada usaha dan tuntunan dari segala kewajiban. Jadi makom atau makomat, makom-makom itu adalah tahapan-tahapan yang perlu ditempuh agar di suatu titik, nah dalam konteks epistemologi irfani ini, kita sampai kepada tahap makrifat. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin itu ada 8 makom yang harus ditempuh hamba untuk pertama tujuannya ya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam konteks epistemologi irfani, cara-cara ini ditempuh agar kita memperoleh pengetahuan irfani, agar kita memperoleh penyingkapan pengetahuan dari Allah. Tahap pertama adalah taubat. Nah, ini sama dengan tahalli tadi. Taubat itu bagian dari tahalli. Kemudian tahap selanjutnya adalah sabar. Nah, tahap yang ketiga adalah fakir. Apa itu fakir? Itu tidak butuh selain Allah. Kemudian tahap keempat adalah zuhud. Zuhud itu ya menjauhi hal-hal yang sifatnya duniawi yang dapat menjauhkan diri dari Allah. Yang kelima adalah tawakal. Kemudian tahap keenam adalah mahabbah. Nah, tahap ketujuh adalah ma'rifat. Ketika kita sudah sampai ke tahapan ma'rifat, maka pengetahuan-pengetahuan irfani itu dapat datang kepada kita, yang sifatnya adalah penyingkapan. Ketika sudah masuk ke tahap makrifat, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu ridho. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk memperoleh ridho dari Allah. Jadi makomat adalah tahapan-tahapan yang perlu ditempuh agar kalau dalam konteks epistemologi irfani kita dapat memperoleh penyingkapan-penyingkapan atas pengetahuan atau rahasia-rahasia dari Allah. Nah, itu tadi tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan irfani. Berbeda dengan epistemologi Islam sebelumnya yang sifatnya mungkin rasional dan empiris, kalau epistemologi irfani sifatnya lebih cenderung metafisis. Jadi misalnya dicari bagaimana pembuktian dari epistemologi irfani, pembuktiannya adalah tinggal menunggu waktu. Misalnya ada seseorang mengatakan, nah besok akan ada gempa bumi misalnya, itu jauh-jauh hari dia sudah mengatakan itu. Nah, kemudian ternyata kejadian betulan. Nah, mungkin si orang ini memperoleh pengetahuan irfani. Jadi pembuktiannya biasanya menunggu waktu. Atau misalnya ramalan-ramalan siapa ulama misalnya ya, yang kalau dalam istilah orang Jawa disebut werusak derenge pinarah, tahu sebelum kejadian. Nah, itu termasuk mungkin mirip-mirip dengan pengetahuan irfani. Kalau ada wali atau ulama atau orang alim yang mungkin memiliki pengetahuan-pengetahuan yang bagi kita loh kok bisa tahu atau bisa menebak sebelum kejadian. Nah, itu ada kaitannya dengan epistemologi irfani. Nah, mungkin dalam
istilah yang lebih populer disebutnya ilham. Nah, kalau ke wali itu karomah, kalau ke nabi itu mukjizat. Nah, itu kalau ke orang-orang terpilih ada istilah sendiri, misalnya maunah. Nah, mungkin itu pengantar saya tentang epistemologi Islam yang ketiga, yaitu epistemologi irfani. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau di grup kelas. Kurang lebihnya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.